Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama bertemu ya di ruang Zoom. Ya meskipun kita tidak bisa tatap muka langsung ya. Untuk pertemuan hari ini masih lanjutan materi yang kemarin, masih gerak ya, lanjutan setelah GLBB. Nanti materinya ada di Classroom, nanti akan Bapak upload materinya. Ini sebenarnya sama dengan materi yang minggu yang lalu, masih sama. Di modul itu ada, masih sama. Cuma nanti supaya kalian tidak mencari-cari lagi, Bapak upload ulang aja yang materi yang ini. Nah untuk minggu depan, insya Allah kita akan kuis ya. Minggu depan kita akan kuis. Nanti dipersiapkan materinya dari awal Bapak ngajar pertemuan pertama itu sampai yang terakhir ini. Jadi kita akan kuis ulangan harian. Ini akan Bapak ambil untuk penilaian harian yang secara teori ya, dari keseluruhan materi ya, bukan penugasan ya. Anakku semua yang Bapak sayangi, untuk aplikasi yang digunakan di SMK ini, semua guru menggunakan Telegram. Artinya nanti grup-grup dari yang menggunakan WhatsApp itu akan lama-lama nanti akan ditinggalkan, pindah semua beralih ke Telegram, karena di Telegram itu nanti banyak sekali fitur-fitur ya yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran selain di Google Classroom. Untuk Bapak Telegram biasanya hanya dipakai untuk pengantar seperti bagian link ini ya, pengantar materi. Terus tapi untuk tugasnya semua ada di Google Classroom. Terus untuk yang Zoom ini semua Bapak pakai untuk pembelajarannya, artinya untuk penjelasan supaya nanti siswa itu lebih paham apa materi yang Bapak sampaikan, karena fisika itu kalau hanya sebatas Bapak ngasih tugas, siswa itu pasti nggak bisa ya, hanya sebatas membaca mulu pasti nggak bisa, paling nggak ya harus ada pengantar lah dari guru yang memberikan materi. Bapak akan share screen. Nah ini kelihatan ya materinya Mas ya, kelihatan ya. Nah untuk materi hari ini kita akan masuk ke gerak vertikal. Nah ini masih sama ya, masih sama seperti yang lanjutan yang minggu yang lalu, masih tentang gerak. Nah di sini tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu dari gerak vertikal ini, yang pertama yaitu siswa yang Bapak harapkan bisa menjelaskan karakteristik benda yang bergerak dengan arah vertikal. Jadi nanti siswa bisa menjelaskan ya karakteristik benda yang bergerak dengan arah vertikal. Terus siswa dapat menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak vertikal, berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang gerak vertikal ini sebenarnya sering ada di kehidupan kita sehari-hari ya, sering kita temui. Nah, materi dari gerak vertikal ini yang pertama yaitu kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas. Nanti di sana ada gerak jatuh bebas ya. Gerak lurus yang berubah peraturan nanti atau GLBB, tapi nanti yang gerak jatuh bebas. Terus ada juga nanti ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, sama gerak vertikal.
Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini nanti Bapak hanya akan menyampaikan nanti mungkin gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas supaya nanti kalian bisa lebih paham. Jadi kalau hari ini Bapak borong semua, nanti takutnya siswa malah nggak paham. Jadi sedikit-sedikit yang penting nanti bisa tersampaikan dan kalian bisa lebih paham. Ya, yang pertama itu ada gerak jatuh bebas. Nah, di sini untuk gerak jatuh bebas itu contohnya bila dua buah bola yang berbeda beratnya dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dan dalam waktu yang sama, bola manakah yang sampai di tanah duluan? Coba ada dua buah bola ya. Misalkan ada dua buah bola yang berbeda beratnya. Jadi dua bola ini beratnya berbeda. Ini ada namanya bola A misalkan. Yang ini ada namanya bola B. Nah, beratnya ini berbeda. Dijatuhkan tanpa kecepatan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang sama. Bola manakah yang sampai di tanah duluan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Misalkan bola A ini beratnya ini misal aja ya. Berat A misalkan beratnya 1 kilo misal. Yang bola B misalkan 2 kilo. Nah, 2 kilo. Ini yang jatuh bebas yang paling cepat itu yang mana coba? Ayo di depan mic-nya. Ayo, mana? Kok nggak ada suaranya ini? Ayo, mana suaranya nggak ada? Ayo, ada kira-kira cepatan yang mana jatuhnya? Nah, baca lagi ya. Peristiwa tersebut dalam fisika disebut sebagai benda jatuh bebas karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Cirinya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal, semakin ke bawah gerak benda semakin cepat. Artinya benda ya dua buah benda itu kalau misalkan jatuhnya jatuhnya itu dari atas ke bawah meskipun beratnya berbeda karena ada pengaruh gravitasi bumi, jadi percepatan yang dialami benda jatuh bebas itu selalu sama. Artinya benda itu jatuhnya nanti akan sama kecepatannya. Karena di sana ada pengaruh dari gravitasi bumi ya. Nah, ini. Karena benda jatuh tanpa kecepatan awal atau V0. Jadi benda semakin ke bawah, benda semakin cepat. Jadi benda jatuh di atas ke bawah itu kalau dia semakin ke bawah semakin cepat. Seperti itu. Karena di rumus yang gerak jatuh bebas ini, di sini tidak ada berat ya, beratnya diabaikan. Artinya benda itu nanti dianggap sama karena ada pengaruh dari gravitasi. Nah, nanti ini rumusnya ya. Nah, untuk gravitasi bumi ini nilainya ini 9,8 meter
per sekon, tapi biasa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon. Nah, ini bebas saja ya. Kalian nanti mau milih yang mana bebas. Kalau misalkan nanti gravitasinya itu nilainya itu sudah tetapan ya, sudah tetapan. Pada gerak jatuh bebas ketiga, persamaan GLBB dipercepat yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya yang tetap berlaku. Hanya saja V0 kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0 dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H yang menyatakan ketinggian dan A kita ganti dengan G. Nah, jadi pada benda yang jatuh bebas itu dengan persamaan GLBB dipercepat, itu V0-nya atau kecepatan awalnya itu anggap saja 0 ya. V0-nya kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0 dan lambangnya S. Tersebut kita ganti menjadi H yang menyatakan ketinggian dan A kita ganti dengan G atau gravitasi. Nah, ini ada sebuah menara ya, sebuah menara. Jadi di sini kecepatannya dianggap dengan kecepatan awalnya dianggap dengan 0. Jadi untuk percepatan bendanya itu dianggap sama ya kecepatannya. Terus ini ada pengaruh gravitasi, A percepatan diganti dengan gravitasi. Terus H ini ketinggian, ini diganti dengan kecepatan. Jadi di sini di gambar 5 ini benda jatuh bebas mengalami percepatan yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Artinya benda itu nanti percepatannya akan mengalami percepatan yang sama. Tapi kalau dalam kehidupan hari-hari, coba kan praktekkan nanti kalau misalkan di atas, kira-kira benda dijatuhkan dengan bareng itu lebih jatuh yang lebih cepat yang mana nanti bisa dipraktekkan. Ya. Kalau yang di ilmu fisika sih di sini jadi percepatannya dianggap sama dengan percepatan gravitasi. Nah, ini rumusnya. Nanti silakan materi yang di modul ini yang gerak jatuh bebas ini bisa dirangkum ya. Kalau kalian rangkum otomatis kan nanti kalian sama aja kalian dengan membaca. Nah, ini rumusnya nanti dirangkum aja. Ini rumusnya sama contoh soalnya. Ya, ini yang contoh soal. Dari salah satu bagian gedung yang tingginya 25 meter, 2 buah batu dijatuhkan secara berurutan. Massa kedua batu masing-masing 0,5 kilogram dan 5 kilogram. Bila kecepatan gravitasi bumi di tempat itu G-nya itu dibuat 10 ya dibulatkan dari 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu jatuh untuk kedua batu itu. Gesekan udara diabaikan. Jadi di sini yang ditanyakan waktunya, T-nya, waktu jatuh kedua batu tersebut ya. Nah, di sini dalam fisika harus selalu diawali dengan ini ya. Diketahui, terus nanti ada yang ditanyakan juga, terus baru dijawab. Nah, jadi harus diketahui dulu hanya H1, H2 ini dianggap sama ketinggiannya yaitu 32 meter ya. Bentar.
Di sini ini ada yang salah kayaknya nyetaknya ini ya. Di sini ketinggiannya 25 meter. Tapi di sini ketinggiannya 32 meter. Bentar, kita cek dulu ya. Peserta salah nulis apa ini dari buku modulnya. Oh, ini salah ini. Maaf, ini di buku ini salah ya. Ini harusnya di sini 45 ini. Harusnya ini ada 45 ya. 45. Berarti untuk ini modulnya salah, maaf ini. Ini ketinggiannya ini 45 ini. Ini salah ngetik ini bukunya ini. Jadi ini coret aja ini. Ini diganti 45. Ya, ganti 45. Nah, ini kita masukkan di sini untuk rumusnya. Ini kita masukkan 2 kali 40 rumusnya kan ini. T sama dengan 2H per G. Nah, ini nanti kita masukkan 2 kali 45 per 10 itu nilainya itu sama dengan 2 kali 45 90 ya. 10 tetap ya. 90 per 10 itu ketemunya 9. Akar dari 9 itu nilainya berapa? 3. Jadi kecepatannya untuk batu yang pertama ketemunya ini ya. T-nya berarti T1 sama T2 itu ketemunya sama, yaitu 3 sekon. Nah, di sini kalau mau mencari H-nya, H itu kan rumusnya setengah GT kuadrat ya. Setengah itu untuk cari H. Misalkan ini mau cari ketinggian H-nya, H itu rumusnya setengah GT kuadrat. Nah, di sini untuk yang ketinggiannya H-nya ini kita masukkan di sini. Tapi ini di soal yang ditanyakan cuman waktu aja. Waktu aja. Berarti ketemunya di sini cuma 3 sekon. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan itu ketinggiannya, berarti rumusnya setengah GT kuadrat. Ini untuk yang gerak jatuh bebas. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tentang gerak jatuh bebas ini. Silahkan ada yang mau tanyakan. Bingung? Coba suara anunya mikrofonnya dihidupkan. Apa masih bingung?
Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Cukup nggak ada? Nggak tanyakan? Nah, nanti untuk yang gerak jatuh bebas ini nanti akan Bapak upload tugasnya ya di GC. Nanti kalau misalkan kalau misalkan habis ini selesai, daring ini selesai, silakan nanti bisa dikerjakan untuk tugasnya. Ini memang Bapak sengaja ngasih materi sedikit-sedikit karena supaya kalian lebih paham. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup nggak ada? Cukup? Cukup. Oh ya udah. Kalau emang udah nggak ditanyakan, berarti nanti kalian lihat tugasnya di GC, nanti dikerjakan langsung dikumpulkan. Bapak tunggu sampai nanti sore jam 3 ya. Baik, Pak. Ya. Pak. Mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan seputar sekolah mungkin. Ngomong kita dari via Zoom, mungkin ada yang menanyakan. Silakan kalau ada yang menanyakan. Kalian selama menggunakan aplikasi Telegram ini nggak ada masalah ya? Semua udah gabung semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nggak ada masalah. Artinya untuk menghindari HP-nya penuh, nggak bisa diinstal. Mungkin aplikasi-aplikasi yang tidak dipakai bisa kalian uninstall ya, dihapus, di-uninstall. Baru nanti diinstal aplikasi Telegramnya. Kalau emang udah nggak ditanyakan, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis. Nanti kuisnya akan dapat share di GC. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.